Selamat malam, Romo Pras dan saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, berkah dalam. Pada malam hari ini, kami, saya, Nia dari tim Komsos bersama rekan-rekan yang memberikan KKGC singkat bersama Romo Pras yang akan membahas mengenai pengaruh COVID-19 terhadap kehidupan beriman dan beribadah umat Katolik. Karena berdasarkan himbauan dari pemerintah dan juga dari Bapak Uskup kita semua diajak untuk melakukan social distancing, sehingga diputuskanlah kita untuk mengikuti misa online yang sudah berjalan selama seminggu ini. Maka dari itu, sekarang mari kita berdiskusi dan berbincang sederhana dan ringan bersama Romo Pras untuk membahas mengenai COVID-19 ini dan pengaruhnya untuk kita semua. Selamat malam Romo. Selamat malam. Tadi dari yang saya bicarakan, mungkin Romo juga pastinya sudah tahu ya Romo mengenai COVID-19 ini. Nah, apalagi Romo sebagai Romo dan juga sekaligus warga negara Indonesia pastinya juga merasakan sedikit banyak pengaruh dan dampak dari COVID-19 ini ya Romo. Nah, lalu secara khusus kita sebagai umat Katolik pastinya sekarang ini sudah marak dan sedang gencar-gencarnya untuk digalakkan misa online ya Romo. Betul. Lalu untuk menjawab desas-desus atau pertanyaan-pertanyaan dari umat-umat Katolik yang mungkin sekiranya sangat mengganggu atau mungkin bagi orang-orang yang belum cukup mengerti kenapa kok ada misa online, kok bisa online, gimana sih, terus piye gimana soal komuninya dan segala macamnya. Mungkin kamu bisa berkenan untuk menjelaskan apa saja yang perlu dipahami, apa saja yang perlu disikapi mengenai COVID-19 dan juga misa online. Iya, Nia, Bapak Ibu, saudara-saudari, saya tidak akan berbicara mengenai COVID-19 karena semua sudah tahu. Tetapi yang penting untuk kita sebagai orang Katolik, khususnya umat paroki Hati Kudus Yesus, diajak untuk memahami misa online itu apa. Kira-kira sah enggak ya misa online itu? Itu kan kadang-kala muncul. Kalau menurut Nia sendiri itu sah enggak ya? Karena tidak usah dijawab, ya. Misa online bukan soal sah atau tidak. Sahnya perayaan Ekaristi itu bukan terletak kepada sarana yang dipakai, tempat, tetapi sahnya itu ada dalam diri seorang imam. Hanya imam yang boleh merayakan Ekaristi, dan itu sesuai dengan Kitab Hukum Kanonik Kanon 900 paragraf 1 dikatakan begini: pelayan yang selaku pribadi Kristus in persona Christi dapat melaksanakan sakramen Ekaristi hanyalah imam yang ditabiskan secara sah. Jadi Ekaristi itu sah kalau ada seorang imam. Maka ketika imam merayakan Ekaristi sah dimanapun dilakukan, baik pribadi seorang imam ataupun ketika terjadi konselebrasi. Imam merayakan Ekaristi, maka sah. Lalu yang kedua, ketika misa online, yang dipikirkan adalah bahwa misa online berbeda dengan ketika umat datang ke Ekaristi namun datang terlambat lalu berada di luar. Itu berbeda. Kalau yang misa online itu ya
Ekaristi dilakukan oleh seorang imam, tetapi umat tidak terlibat. Umat tidak menerima atau menyambut tubuh dan darah Kristus. Sedangkan ketika umat hadir dalam misa Paskah, misa Natal, dan bludak sampai luar, kan harus pakai monitor. Nah, di situ tetap sah. Karena apa? Umat terlibat, hanya dia berada di luar. Semakin sah menjadi Ekaristi ketika mereka yang berada di luar hanya melihat monitor, tapi menerima tubuh Kristus. Nah, ini berbeda ketika umat sering berkata, wah, besok ada misa di Vatikan, misa Natal, misa Paskah, kita lihat aja di televisi. Nah, pasti umat hanya melihat, tidak terlibat, tidak menerima tubuh dan darah Kristus. Itu yang harus dipahami antara misa yang sah yang dilakukan oleh seorang imam. Maka kalau kita melihat dalam misa online itu kan Bapak Uskup kita merayakan Ekaristi di kapel keuskupan, dan kita hanya melihat. Ekaristinya sah tidak? Sah, karena dilakukan oleh seorang imam. Begitu kira-kira ya. Oh, silakan. Ini kan katanya masa daruratnya diperpanjang nih Romo. Terus juga katanya misa online-nya juga akan diperpanjang lagi sampai 30 April ya, kalau nggak salah. Betul. Barusan ada surat dari Uskup itu ya. Nah, itu bukannya, ini kan berarti melewati masa Paskah ya Romo. Nah, itu kan bukannya setahu saya masa Paskah itu kita umat wajib untuk dapat tubuh Kristus atau merayakan Ekaristi gitu loh. Ya, semua darurat. Maka yang penting ketika merayakan Ekaristi atau misa online, kita umat itu punya sikap batin ketika merayakan. Oh, berarti itu sebabnya kita dapat doa komuni batin. Ya, komuni batin, komuni spiritual. Nah, nanti pekan suci saya akan juga merayakan Ekaristi, tetapi sendiri di pasturan, ya? Nah, dengan Romo Subi, tapi tidak melibatkan umat karena memang dilarang oleh Bapak Uskup. Nah, ketika umat melihat misa pekan suci yang dilakukan oleh Bapak Uskup di Wisma Keuskupan, ya itulah saat untuk merayakan, hanya tidak penuh. Nah, tidak penuhnya apa? Karena tidak menerima tubuh dan darah Yesus. Maka ketika ngomong sikap batin tadi, ketika merayakan Ekaristi, umat jangan lalu seenaknya ikut misa online tapi lalu sambil masak. Itu bukan maksudnya. Sambil terima telepon lain karena HP-nya 2, bukan maksudnya. Atau bahkan penampilannya hanya pakai kaos singlet. Tapi beruntungnya kita juga sudah dihimbau untuk menaati peraturan-peraturan yang harus dilakukan sebelum mengikuti misa online, meskipun itu cuma kita menonton dan mengikuti. Betul, betul. Tapi kan yang penting adalah sikap batin ya. Kalau batinnya saja sudah berkata, misa online, ngapain? Bisa disambi. Itu bisa disambi. Padahal yang disebut misa online itu ya kita hadir, ikut dengan sepenuh hati, dengan sepenuh iman, bahwa dengan merayakan Ekaristi meski online itu tadi, Allah hadir, Allah berkarya, Allah memberkati. Nah, mudah-mudahan dengan sikap batin yang baik tadi menjadikan kita masing-masing menjadi berkat bagi banyak orang, supaya COVID-19 ini bisa segera berlalu dari bangsa dan negara Indonesia seperti ini. Mengenai misa
online. Mungkin kan banyak teman-teman saudara-saudari yang belum tahu juga apa sih yang perlu disiapkan selain dari sikap batin kita sendiri itu Romo. Ya, yang perlu disiapkan adalah umat terlibat. Ketika Bapak Uskup berkata Tuhan sertamu, ya kita harus menjawab dan sertamu juga. Ketika Bapak Uskup membacakan bacaan Injil, umat diajak mendengarkan. Ketika lektor menyampaikan bacaan, kita mendengarkan. Maka tadi saya mengatakan tidak boleh disambi, tapi sungguh ya kusuk, ya hikmat untuk merayakan. Maka tadi saya juga mengatakan pakaian pun tidak asal sembarang pakaian, seperti kalau di rumah santai, bahkan kalau perlu sambil badannya gelosor, lihat gitu kan, enggak, ya harus kusuk, hikmat seperti itu. Karena yang penting adalah Ekaristi ini dilakukan dengan penuh umat terlibat meski tidak menerima tubuh dan darah Kristus. Itu. Nah, kalau perlu selama masa darurat ini sampai 30 April, umat saya ajak untuk membangun sebuah altar kecil di rumah masing-masing. Ya, altar kecil. Jangan sampai nanti selesai misa terus dibongkar. Kalau perlu sampai tanggal 30, altar kecil itu ada salib, ada lilin bernyala, lalu ada nanti ditaruh di situ HP Anda. Maka ketika saatnya mengikuti misa online itu, ya itulah menjadi pusat perhatian dari seluruh umat. Itu seperti kalau saudara-saudara kita orang Chinese itu kan punya yang disebut meja altar untuk berdoa, ya. Kalau untuk umat kita Hindu itu kan juga punya meja sembahyang untuk setiap kali berdoa ya di situ. Nah, mungkin orang Katolik juga baik kalau mulai hari ini mencoba menyediakan tempat khusus di mana orang bisa duduk berdoa. Jadi barang-barang yang sering diberi di tempat-tempat ziarah itu bisa digunakan. Iya, bisa digunakan. Untuk tempat pajangan aja ya. Bisa digunakan itu. Tapi yang penting apa? Misanya sah karena dirayakan oleh seorang imam. Umatnya tidak penuh mengikuti karena tidak menyambut tubuh dan darah Kristus. Saya kira itu yang harus dipahami, lalu sikap batin tadi harus mulai dibangun untuk mengikuti dengan hikmat, dengan kusuk, supaya meski tidak menyambut tubuh dan darah Kristus, tapi kita merasakan Allah yang hadir. Ya. Terima kasih Bapak, terima kasih banyak. Iya, iya. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian. Berikut tadi sudah kita dengarkan beberapa saran dan juga pengetahuan yang mungkin banyak kita dapat dari Romo Pras mengenai sikap yang harus kita bangun dan apa yang harus kita pahami mengenai misa online yang sudah sering yang akan kita laksanakan untuk beberapa minggu ke depan. Nah, jadi semoga atas adanya COVID-19 ini kita sebagai warga negara Indonesia yang baik dan juga sekaligus menjadi umat Katolik yang beriman dalam Kristus, semoga kiranya kita bisa menghayati, lebih mengimani lagi Kristus agar kiranya masalah yang datang untuk negeri kita ini, untuk dunia kita ini bisa segera pulih dan virus-virus ini dan segala macam pandemik ini dapat berakhir dengan cepat. Terima kasih Bapak Ibu saudara sekalian, semoga Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Selamat malam, berkah.